kami adalah grup nasyid Elnida Voice. Saya sendiri Winda Sri Yunita. Saya Dini Andriani. Saya Rina Marliani. Saya Alfi Maulia Rahma. Dan saya Titi Naisa. Kembali lagi dengan kita Elnida Voice yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan netizen kemarin, karena kita udah open Q&A guys. Siapa yang bertanya kita akan jawab di vlog kali ini. Oke, jadi kita lanjut ke pertanyaan pertama. Ada dari Ummu Lailatul nih katanya. Halo kak, aku baru denger nih nama grup Elnida di Pondok Babakan Jamanis. Jadi dia itu murid baru kuliahnya di Stitno Al-Farabi. Jadi di Pondok Babakan Jamanis katanya. Pertanyaannya nih, diambil dari mana nama Elnida Voice katanya? Yang jawab yang legend. Lu lah Pak, yang legend. Sama Mimin. Saya menjawab pertanyaan yang pertama ya. Jadi Elnida itu salah satu grup nasyid di MIPB Babakan Jamanis. Udah berdiri dari tahun 2006 dan kita itu angkatan ke-13. Yes. 13. Lumayan tua ya. Terus kata Elnida Voice itu kata Elnida Voice itu, nama Elnida itu Berasal dari bahasa Arab. berasal dari bahasa Arab yang artinya Sang penyeru. Elnidanya itu. Dari kata Elnida. Elnida artinya sang penyeru gitu kalau nggak salah. Dan digaulkan di Elnida. Ya jadi itu ya Teh Umu jawabannya. Lanjut nih, ada dari S_Julaiha632 katanya. Di antara personil Elnida Voice, siapa yang paling lelet dan yang paling nurut ketika latihan katanya nih. Ini katanya harus dijawab oleh kita atau manajer? Sama manajer aja biar lebih tahu. Teman-teman semua, kita udah ada nih manajer kita, manajer Elnida Voice, Bapak Yusuf. Hai Bapak. Jadi katanya kata S_Julaiha632 ini di antara personel Elnida, siapa yang paling lelet dan yang paling nurut ketika latihan? Yang paling lelet dulu, Bapak. Yang paling lelet ya? Ya, lelet. Yang paling lelet. Siapa yang paling lelet? Bapak jujur, Bapak. Yang paling lelet latihan itu mungkin yang jauh sih. Iya. Terus yang mana koneng? Sebelah sini. Sebetulnya semuanya kadang ada leletnya, kadang juga ada gesitnya, tergantung situasi sih. Tapi kalau dipresentasikan yang paling telat itu sukanya kayaknya Mbak Alfi. Wah, habis. Tapi kadang juga paling gesit sih itu. Tapi kebanyakan. Ya, jadi kita itu gas. Tapi itu kan di sini. Kalau di metro Kalau di metro yang paling lelet kita serahkan kepada Titin Aisyah. Karena kalau di si bungsu jadi paling gini lelet ya guys. teman-teman, saya mau jelaskan kenapa kalau di karantina itu saya paling lelet gini. Jadi kalau teteh-teteh itu ya teteh-teteh semuanya itu nomor aksesnya ya di depan, paling depan. Kalau aku Nomor paling kamar belakang. hotelnya itu. Nomor hotelnya 728 gitu ya. Jadi paling ujung, terus sama Jadi dari terus. enggak, dari grup yang lain itu sama dia juga paling lelet. Jadi aku itu joinan sama dia. Iya, jadi Jadi dia punya partner 11 12 Lelet guys, dengan lelet nak. mungkin sudah berbakat. Iya. Satu lagi nih, yang Yang paling paling nurut siapa ketika latihan? AB-nya Pak. Yang paling nurut. Amin ya, Pak. Titin juga paling nurut. Ya Allah, gue Aku ngangkat saya dong. Sebetulnya semuanya penurut. Yes. Tapi yang paling sering, pengen dipeluk Bapak. yang paling sering nurut ya Titin, karena sekarang kan tinggal Titin yang sering Ya bareng. enggak lah. Jadi bukan berarti kita membantah ya. Sebenarnya kita ada waktu serius, ada waktu heureuy gitunya guys. Tapi banyak turunnya, guys. Lanjut next. Ada yang Dari- untuk Mimin nggak? ada nih dari Christina Anggita. Katanya buat Miminnya mau tanya nih, apa benar yang setia bakalan kalah sama yang selalu ada? Bener banget. Oh, siapa sih Mimin? Mimin dong. Bapak manajer Tapi kita. emang bener banget. Karasalin. Bapak bucin Bapak manajer. Gimana? Coba klarifikasinya, coba dijelaskan Bapak. Jadi yang paling lelet, mana tadi? yang setia bakalan kalah sama yang selalu ada. Tergantung takdir sih. Jadi sekarang kita berbicara. Jadi kalau Tolong backsoundnya lagu sedih ya. tapi setia dengan selalu ada Sama betulnya aja. sama aja. Beda lah Pak.
Beda-beda tipisnya, Pak. Gimana kitanya aja pengen Yang sering selalu ada apa. berarti yang nikungnya. Weh, kok gitu? Bapak lebih legend, guys. Iyalah. Oke, Next. Udah, cukup lanjut. ya? Belum, Bapak. Oh, belum. Udah Bapak nemenin kita aja di sini, Siap. Bapak. Iya. Selanjutnya dari pertanyaan dari Sania ARM menanggapi katanya, kapan awal mulanya Elnida Voice teh dan awalnya gimana? Namanya kenapa Elnida gak yang lain katanya? Oh, Tadi kan udah ya. Hoyo. Enggak, itu kan itu Betulnya sejarah Elnida. Elnida ini kan dari tahun 2006 tadi disampaikan. Iya. Terus perjalanannya Elnida ini bermula dari dakwah biasa, safari dakwah biasa. Kita cuma pakai rebana, kadang nggak pakai rebana, cuma pidato saja sama sari tilawah sama tilawah gitu. Itu kegiatannya pramuka dulu. Pramuka, sambil pramuka kita sambil dakwah Iya. keliling pramuka dari masjid ke masjid gitu. Akhirnya berkembang jadi rebana, ditambah lagi pakai kendang pada waktu itu. Dan angkatan pertama itu almarhumah Teh Lala, mudah-mudahan ditempatkan isi terbaik di sisi Allah. Itu kan emang angkatan pertama dan nggak akan ada kalian semua kalau nggak ada angkatan pertama. Kemudian juga salah satu alumni yang memang sudah meninggal dunia juga Teh Allah maghfirlaha namanya. Itu juga salah satu alumni Elnida Voice. Jadi memang perjalanannya Elnida ini kita berangkatnya dakwah gitu kan. Akhirnya terwujudlah kita juga memang bentuknya harus dipertahankan seperti ini, kolaborasi antara syiar dan syair gitu kan, seperti itu. Nama Elnida sendiri itu diberikan oleh Pak Kepala. Dulu belum jadi kepala, masih jadi pembina pramuka, Pak Samsudin SPD MM. Kita ngasih nama, asalnya Safari Dakwah saja, Safari Dakwah. Kemudian bagaimana kalau Annida, artinya kan penyeru Annida udah, tapi kayaknya kurang greget nih gitunya. Gitu ya? Kurang kurang gaul. Ya, kurang gaul. Akhirnya kalau kita kan lihat di orang lain ada El Rahma, ada El apa gitu, akhirnya Rumi. jadi Annida, akhirnya jadi Elnida gitu, Iya, seperti itu ya, guys. Ya, jadi itu sejarahnya kenapa kita mengambil nama Elnida Elnida, bukan bukan nama L yang lainnya. lainnya, LL dan yang lainnya. Lanjutnya dari Kak Rizal Anwar 1. Katanya biar drama nih, Cina katanya ya. Kita semua biar drama. Ngejawabnya mau ceritain masa-masa sulit kalian nggak nih katanya. Jadi request ketika besoknya ku menangis. Oh my god. Boleh play. Kalian besoknya gue yang mau itu puisinya, oke? Mulai dari cerita mana nih? Banyak sedihnya. Sebelum ke Jakarta kan kita manggungnya begitu tanpa make up kan. Iya. Mbak Amin cerita Mbak. Bila tiba napas di. Maunya ini ku menangis. Oh iya. Jadi gini ya, dari barusan awal ceritain masa-masa sulit. Masa-masa sulit yang paling kita ingat itu dulu kita kalau manggung itu dari mulai baju, penampilan itu apa adanya banget, sederhana banget. Make up juga, ya Allah, pengen nangis. transportasi, baju, terus kalau dijawab dari emang sedih banget ya, kita belinya di online, terus tau lah kualitas Dan online pas itu kayak datang gimana. Ya, gagal ya. Pas datang itu gagal. Bukan semua online ya, tapi Bukan kualitas. semua online, Karena tapi uangnya kan tidak ada. tergantung harga. Ya begitu. Terus dari make up juga kita seadanya, kayak yang cuma pakai bedak-bedak biasa, nggak sampai yang bulu mata atau apa gitu yang aneh. Ini secara keseluruhannya menambah. Sebelum generasi kalian, kita mengalami rasa masa pahit yang lebih parah gitu kan. Sampai kita beberapa kali manggung nggak dikasih transport gitu kan. Pernah saya pribadi ketika main keyboard pernah terguling ke belakang. Masya Allah. Aduh, aku baru tahu loh. Baru sulit Pak Rizal. Manajernya saya ternyata. Ya MC kan MC pernah. juga pernah jatuh. Tapi itu kalau udah kesini ya. Udah kesini, udah. Dulu artis di Poros, saya masih inget tuh. Mohon maaf ya kalau yang ditranslate di Poros itu soalnya takut nonton nih anak Elnida angkatan kedua kalau nggak salah. Saya masih ingat tuh nyanyinya masa gebros. Jadi
Jadi di poros itu guys Ya. kakinya itu masuk ke Masuk, lubang. Nah, itu di daerah Langkap Lancar saya masih ingat itu kan. Ada yang mobil mogok mau udah gak bisa diceritain, mobil mogok, MC ketinggalan, Pak Atta itu ketinggalan. MC tiguling. Kemudian kita pernah datang salah. Jadi ceritanya mau manggung nih tanggal supaya saya lupa lagi tanggalnya. 5 Desember kita berangkat sini rombongan pakai mobil kolbak ke daerah Ciparanti kalau nggak salah. Sampai di sana ternyata gak ada orang. Ternyata tanggalnya bukan tanggal 5 Desember tapi 5 Syawal gitu kan. Itu pernah kita akhirnya ya tanggung berangkat kita kemana gitu kan seperti itu. Karena emang pakainya pun pakai kolbak. Jadi gitu pulang banjir, di sini kita pakai kolbak, di depan ada domba juga pakai kolbak. Itu emang romantika yang luar biasa lah gitu. Ku hanya Sangat bisa banyak. mengatakan apa yang ku rasa. Ya aku menangis ya, udah skip aja, kita terlalu sedih guys. Plus nih hikmahnya dan motivasinya dong Kak, biar semangat menjalani hidup yang fana ini. Nah, Ini biar Bapak aja. biasanya Winda yang Boleh. yang berkata-kata. Hikmahnya dan Iya, motivasinya yang dong Kak, panas biar sumpah. semangat menjalani hidup. Sama dari pertanyaan Kak Rizal Anwar juga. Jadi hikmahnya banyak sekali. Ketika kan aku baru di sini sama Rina juga baru. Sebenarnya kita terbentuk bukan emang benar-benar kita ngebentuk suatu grup El Nida Voice ya. Saya pun dari tadinya bukan purah nyanyi gitunya, muncik bahasa Sunda mah. Jadi saya bukan personil yang nyanyi gitu. Ketika ada event syiar anak negeri, jadi ceritanya kita ada Mbak Alfi, dulu kan dia masih ngobong nih guys. Jadi satu patrol waktu nyuci di Walungan, di sungai. Nyuci kita berdua ya. Berdua. Lalu dia si Mbak Alfi nanya ke aku katanya, Neng katanya mau ikut itu gak? Mau ikutan syiar anak negeri. Nah, sih syiar anak negeri itu kan event nyanyi kata aku teh. Enggak, tapi itu ada dakwahnya katanya. Bisa lah halangan saeutik cenah itu. Bari Dia itu dakwah. soalnya dia itu di bidang dakwahnya Jago. gitu. Iya, kata aku teh, hayu we lah, kumaha engke gitu nya cek bahasa Sunda mah guys. Dan juga hikmah yang bisa diambil dari El Nida Voice ini sangat banyak. Artinya gini, berarti ketika kita Winda kan pada waktu itu Iya. habis mendapat sesuatu yang pahit, sangat Yang pahit. pahit gitu kan. Kita masih ingat kita gagal berangkat umroh pada waktu itu ya. Iya, aku Saya menangis, masih ingat Backson. itu kan cukup panjang ceritanya, ya cukup panjang. Dan hikmahnya bahwa apa yang diberikan oleh Allah, apapun itu pahit manis, kita harus menerimanya karena sebetulnya itu yang terbaik bagi kita dan Allah akan selalu memberikan sesuatu yang luar biasa Sebagai di ganti. balik hal itu. Kadang kan kita berpikir apa yang menurut kita baik itu yang terbaik. Iya. Padahal mah kan enggak. Tapi belum tentu apa yang kita anggap baik itu yang terbaik buat kita. Tapi Allah sudah menyiapkannya di sisi lain untuk kita yang lebih baik lagi. Jadi pas waktu itu pengumuman audisi di Bandung itu sangat romansa, dramanya sangat terasa Dapet banget. sekali. Terasa sekali karena kita melihat grup-grup yang lain itu, wah, ini dari negeri nih. Pasti bagus nih guys. Tuh, lagi materinya juga mantep, terus suara-suaranya juga bagus. Nah, kita kan Dari kampung. rada insecure juga ya. Merasa insecure gimana gitu. Wah, orang lain bisa, kenapa kita gak bisa? Tapi gitu, kalau dipikir-pikir lagi. Tapi akhirnya pas pengumuman kan diumumkan juara 2 dulu ya. Yang juara 2 itu dari Kolbun Akhwat dari Pangkal Alpina. Nah, jadi juara 1 itu kita ada berharapnya, ada tidaknya gitu di sana itu. Kita berpegangan tangan gitu ya, berpegangan tangan. Ini masuk gak nih? Masuk gak nih? Berharapnya Kita berdoa insecure. ya. Ya, sama- insecure sekali. Di sana Nanti ditayanginnya di akhir ya. iya. Nanti ditayangin adegannya. Kita berdoa sama-sama, pegangan tangan, drama dimulai. saling menguatkan. Ya, saling menguatkan. Waktu diumumin juara pertama terbaik syiar anak negeri audisi Bandung. Yang pertama disebutin itu kata L guys. Jadi kita itu udah berharap kan dari grup yang lain itu gak ada yang namanya dari awalan L. Kan itu kita El Nida Voice. Jadi kita udah wah, ini langsung berharap banget. Rasa syukur itu udah masuk ke hati kita. El Pas lanjut Nida, Nida. El Nida pas lanjut Nida. Aduh, kita di sana udah gak bisa berkata-kata lagi. Pokoknya nangis. Kita nangis, saling Bukan hanya Nangis kita seneng. ya, jadi semua yang ikut tim termasuk Pak Kepala, Iya. eh, Ikut terharu. istri pokoknya ya, sama Ikut. pokoknya banyak. Bukan hanya kita aja, jadi semua juga ikut merasakan bagaimana terharunya kita gitu. Next.
Nice ya, udah kalau diceritain semuanya. Lanjut lagi dari siapa tuh? Osi, dari Osi nih yang kemarin lulus audisi dari Arundika Voice. Assalamualaikum Teh, mau tanya pas Disan 2019 gimana sih kalian cari-cari materi? Nah, materi nih, pejuang konten guys. Jadi kita di sana itu kalau mau nyari konten materi kan biasanya tiap penyisian itu pasti diberitahu untuk konten hari ini temanya ini. Nah kemudian di sana disediakan komputer buat kita nyari-nyari materi, kemudian dari lagu, materinya, ayat Qur'annya. Jadi kita di sana dikasih waktu kan seminggu dari tiap penyisian itu. Jadi dalam waktu seminggu itu kita cari materi, cari lagu, pokoknya semuanya buat nanti penampilan. Terusan nanti kita itu dibantu-bantu sama mentor buat Mentornya luar biasa. kalau sekiranya kurang ditambahin ataupun kiranya kurang serak bisa dirubah. Dan alhamdulillahnya kita gitu. dapet mentor Mentornya yang baik-baik. TK ya, semoga TK nonton sama tes Orang Bandung juga jadi kita nyetel gitu. Balaka Ceprot juga sama-sama kita. Jadi kalau kita mau curhat-curhat tentang bisa ngomong langsung bahasa Sunda gitu, gak usah ribet-ribet sama mentor langsung gitu. Tentunya kan kita banyak ada lagu-lagu yang memang sudah disiapkan di sini. Iya. Jadi Juga kita di juga sana kan tinggal mempoles lah. Terus tinggal pembekalan poles-poles. udah ada. di sini kan yang terutama yang 3 yang memang sering nyanyi minimal pernah recording ya meskipun sederhana. Recording, Studionya masih bocor. syuting meskipun dikejar-kejar anjing kan gitu. jadi ketika di sana kan tidak terlalu ngawagu mun bahasa Inggris. Nggak terlalu kaku, nggak terlalu kaget. Iya. Kalau yang lain kan ada yang belum pernah sama sekali ikut apa itu recording. Kalau kita sedikit banyaknya ya Pak udah Ya, tahu, udah pernah mengalami. Pernah lah. Ya, udah pernah meskipun tidak Sebagus sebagus yang yang disediakan oleh Metro TV. Lanjut next. Pertanyaan dari Risma Alda. Kalau disuruh milih nih guys, mending kuliah sambil manggung apa manggung sambil kuliah? Jelasin alasannya ya. Nah, siapa yang mau Manggung sambil kuliah atau kuliah sambil Kuliah manggung? aja yang Oh, yang mau kuliah aja, yang mau Kita kuliah. nambah-nambah. Rina. Jadi romansanya ketika Rina. kata kamu gimana? Rina. Ya, ini menjawab ya Kak untuk Karisma. Jadi kita mending kuliah sambil berkarir ya, berpendidikan sambil berkarir itu lebih baik daripada berkarir mengejar kuliah, mengejar pendidikan. Jadi memang gampang kan kalau misalnya kita punya pendidikan, wah karirnya juga pasti melesat nih. Belum tentu kalau misalnya kita karirnya bagus, pendidikannya bagus kan belum tentu kan. Jadi memang bagus untuk kuliah sambil manggung daripada manggung sambil kuliah. itu saran juga ya, bukan untuk kalian yang nonton tapi untuk aku Untuk juga ya, sebagai untuk musuh. untuk kedepannya ya, jadi lebih memilih untuk berpendidikan sambil berkarir, karena jika kita berkarir Katanya mau belum Bongsu mau ke KUA. masa sih kan Kita kita mau keluar sama aku editor. apaan sih? Jadi sedikit menambahkan ya. Jadi kalau berkarir itu kadang ada naik, ada turunnya. Jadi kalau kita berpendidikan, mengedepankan pendidikan, jadinya kita itu ya mendapatkan, kalau kita punya tujuan cita-cita ya. Jadi kita punya tujuan untuk cita-cita, kemudian sampingannya kita juga punya Karir. Subhanallah. Subhanallah. Tangan dong guys. Alhamdulillah mulai Baru kali ini Dini ngobrolnya bener nih. Dari Risma Alda masih salam dari aku, perwakilan mahasiswa Pangandaran yang kuliah di Jogja buat Neng Wewen aku. Waalaikumsalam Teh Risma. Waalaikumsalam. Oh sama Tewen doang. Sama Elina juga. Waalaikumsalam. Kenalnya kan mungkin sama Nini. Iya, kenalnya sama aku. Ya Teh Risma dari Jogja. Lanjut dari pertanyaan Dewi_NA nih. Kalau kalian udah kuliah nanti masih tetap manggung nggak? Masih dong. tergantung. Ya tergantung sih gimana Pak? Tergantung situasi Ya, harus, mungkin. harus. Harus. Jadi kita terserah kita itu kalau dipaksa manajer kita Paksa. Enggak jadi Jadi manajer kita suka memaksa jadi ya. gini ya, jadi gini ya teteh. Jadi kata-kata manajer itu sebagai akhir dari segalanya. ya, Kalau mau tidak mau gitu. nah, Wah, ya. Jadi kata benar. manajer KUA. Kalau itu harus sesuai prinsip kita juga sih. Insya Allah kita masih tetap bertahan lah. Iya bertahan. Kita memperjuangkan nama Karena LDS.
kita kan bukan hanya melulu masalah manggung dan tidak ya, kita kan berkarya juga untuk Pangandaran gitu kan. benar. Kenapa kita membuat lagu-lagu bernuansa lokal Pangandaran gitu kan? Kalau mau berpikir secara secara lebih luas kan harusnya kita yang tipenya apa, temanya apa. Tapi kan kita sengaja nih untuk mengangkat nama-nama Pangandaran meskipun masih ada PR Cimerak belum itu kan. Cijulang juga belum. Gitu. Insya Allah ke depan kita akan collab ya dengan siapa? YouTuber YouTuber Teh Ana. Teh Ana, insya Allah. Kemudian Cakra kan orang lengkap kan. Kak Cakra juga insya Allah kita akan Tunggu ya seperti- di tinggal vlog selanjutnya. nunggu waktu saja. Oke, next. Dari Fitri Sipa 25, personel El Nida Voice ada yang masih jomblo gak Min katanya. Kok Mimin nanya? Iya ke Mimin, Ya, gimana tidak. dong? Katanya kan Mimin itu lebih tahu Ini ya. lebih tahu, so kita tes seberapa tahu manajer kita tentang kita. Oke, dari sana dulu, Pak. Sana dulu. Silakan dari Rina. Jomblo gak nih kata Bapak? Enggak ini. Kata siapa? Kenapa bisa gak disebut jomblo? Jomblo berarti nggak? Yang ini sih pasti jomblo yang ini. Ini pasti ya sih. Jomblo juga. Yang ini juga. Buka-buka jomblo. Yang ini mungkin masih proses. Pak girl. Yang ini mah ya udah Masih menunggu Walaupun ya. bungsu, tetapi dia paling depan. paling depan. Tapi kita kakak-kakaknya urusan masalah Belakangnya pacaran paling belakang juga. Ngalah jadi boleh di skip ya yang bagian ini di itu aja. enggak dong. Nanti atau di volumenya diperbesar. Buat penegasan kita belum Bentar, yang ada nikah. nih satu lagi dari oh iya. Zakaria Bitri Voice katanya. Elnida kan halo Kak Jaka. Elnida kan ada 5 personil semuanya perempuan. Ya iyalah perempuan. Nah, yang saya tanyakan apakah saya boleh memiliki salah satu? Boleh sekali ya, boleh. Empat-empatnya juga boleh. 5-5-nya juga boleh tahu. Bitri Plus juga ada 5 cowok ya, jadi kita boleh apa ya? Joinan satu-satu. Kan Titin udah ada yang Ya mah kudu di skip ya. Udah guys, jadi oh iya satu lagi katanya dari Mas Era. Katanya boleh collab gak nih sama Elnida? Itu ketua mentorsannya, Kak. Iya, ketua mentor. Halo Mas Era. Halo Mas Era, Halo, selamat Mas Era. berjuang di Siaran Mas, Anak Negeri 2020. Mas Era itu selalu nonton video kita, selalu komen postingan kita luar biasa pokoknya perhatian. Pokoknya Mas Era tercinta. Ayo banget Mas Era kita collab kalau kita main-main ke Jogja nanti kita Ada mampir satu ke nih, Mas ada Era. satu nih. Ya. Ada yang masuk Kita katanya, guys. dari Saiful Anwar Hidayat. Apa? Bagaimana sih cara membuat adik-adik tertarik ikut rajin latihan serta semangat untuk berprestasi seperti kakak-kakak? Wah, ini mah aja. Dari Mimin, dari Mimin. Bagaimana cara membuat adik-adik tertarik ikut rajin latihan katanya? Tentunya harus ada keinginan dulu yang Iya, kuat. jadi memang Niat. dari niat itu nomor 1. Biasanya juga kalau aku nggak Jadi niat, Elnida ini membuktikan bahwa kita orang kampung kan kita. Yes. Ya. Orang kampung juga bisa gitu kan kalau memang benar-benar siap, benar-benar mampu. Harus percaya diri kan biasanya kalau kita campur dengan yang dari kota atau dari sekolah negeri biasanya minder harus enggak, jangan. Karena ketika Allah sudah menakdirkan apapun itu bisa terjadi. Gitu. Jadi menjadi wajar. tetap semangat dan jangan takut bagi adik-adik Elnida atau adik-adik yang lain di sekolah yang lain. Tetap semangat. Hari ini gagal, besoknya coba lagi, besoknya coba lagi seperti Kita itu. juga bisa, kalian pasti bisa. Insya Allah lah. Semangat. Yang lain bisa, kenapa? Semangat. Oh iya satu lagi. Siapa? Ini awalnya kumaha sampai jantan grup Elnida Voice udah tadi kita jelasin ya. Terus eta anu pas ikut lomba teh koh eta personilna dipilih apa emang kahayang tina diri masing-masing? Jadi ini pertanyaan aku transit dulu ya ke bahasa Indonesia, guys. Bisa ini tengatos. Jadi katanya personil Elnida Voice itu emang semua personilnya dipilih apa emang keinginan dari sendiri masing-masing? Nyambung ke cerita yang tadi, jadi kita itu terbentuk bukan dipilih, Bukan juga bukan keinginan keinginan sendiri. tetapi Tengah-tengah ya. Ya takdir. takdir, mungkin takdir. kuat. Ini Ya, bisa kita dijawab ya karena apa ya? Bisa dijawab udah emang. gini gitu ya. Kita udah takdirnya disautuin, terus kita ditakdirkan untuk berjuang sama-sama untuk mengharumkan nama Pangandaran, Jawa Barat, MIPP Pekan Manis dan juga semua pendukung-pendukung Elnida. Dan juga terakhir kita tutup ucapkan terima
banyak terima kasih untuk seluruh pendukung El Nida Voice yang ketika kita tampil di Jakarta di studio Metro TV Sudah itu datang juga. semangatnya luar biasa, Luar biasa. sekali. Paling good. Paling good, Paling pokoknya. rame di satu studio, paling rame. Yang di kampungnya suka nonton pakai Infokus ya Pak. Terima Ya. kasih Nobar juga. dong, terima kasih. Nobar. Saya Sayang anak-anak sama santri kalian itu, yang anak-anak santri. Kita Teman-teman kita 6 kali tuh bolak-balik Jakarta waktu puasa coba. Iya. Lagi puasa Lapar, perjalanan itu Jakarta. Keren banget pokoknya, makasih udah jauh-jauh nonton Kameramen kita di juga Jakarta. luar Wow. biasa. Tepuk Biasa. tangan buat editor. Biasanya naik mobil ke Parigi juga ripuh. Di Jakarta 6 kali bolak-balik semangat. Luar biasa. Langsung tuh buat kalau mau. Ya, terima kasih sehingga Apaan berkat kayak gini? para pendukung El Nida Voice sehingga nama Pangandaran bisa terkenal dan bisa dikenali orang banyak di seluruh Indonesia gitu. Jangan lupa Like, comment, and subscribe channel YouTube kita El Nida Voice Jamanis Pangandaran. Jangan lupa share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.